PowerPoint ini ditujukan untuk mengantarkan saudara memahami materi tentang penegakan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum. Jimli Asidiki, seorang ahli hukum, menyebutkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saudara sudah memahami apa yang dimaksud dengan norma hukum, yaitu kaidah bertindak di antara masyarakat. Penegakan hukum, seperti yang dikatakan Jimli Asidiki, tujuannya untuk menegakkan norma-norma tersebut dalam lalu lintas hubungan di masyarakat, juga menegakkan hubungan-hubungan hukum yang ada di masyarakat. Dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dibagi menjadi arti luas, yaitu proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum didefinisikan hanya sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa satu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dapat dilihat perbedaan antara penegakan hukum dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Saudara tentu masih ingat bahwa banyak ahli yang fokus untuk menerjemahkan, mendefinisikan hukum dalam konteks hubungan warga negara dengan pemerintah atau penegak hukum, sementara ada juga hukum yang dipandang sebagai konteks lebih luas, sebagai norma yang ada di masyarakat. Maka subjek-subjek penegakan hukum itu tidak hanya penegak hukum maupun aparatur negara, tapi juga aparatur informal bagian dari society atau masyarakat juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum dalam arti luas. Lebih lanjut, Jimli Asidiki meninjau bahwa ada dua jenis objek dari penegakan hukum. Dalam arti luas, objek penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sementara kalau diartikan sempit, objek dari penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Nah, saudara pasti masih ingat, kembali lagi kalau kita bicara soal definisi hukum, kalau hukum hanya didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan, maka dia masuk kategori yang sempit. Namun ketika lebih luas, apalagi bicara juga soal sumber hukum itu salah satunya adalah nilai-nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai keadilan di masyarakat. Maka kalau melihat definisi ini dapat dikatakan sebenarnya dengan menggunakan objek penegakan hukum dalam arti luas, penegakan hukum tidak sama dengan penegakan peraturan. Sekali lagi, semua telah kita pelajari berkaitan dengan definisi hukum, juga sumber hukum. Lalu ketika bicara soal penegakan hukum, apa yang sudah kita pelajari itu akan terkait sekali dengan apa itu penegakan hukum dan apa itu objek dari penegakan hukum dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Pertanyaannya, bila mana satu hukum bisa ditegakkan? Menurut Brian Tamanaha, untuk dapat dilaksanakan ada karakteristik hukum yang harus dipenuhi. Dia diatur sebelum atau bukan berlaku surut. Kemudian harus dibuka kepada publik. Intinya publik harus tahu hukum apa yang kemudian diberlakukan untuk publik. Mengatur umum maksudnya adalah sama kepada setiap orang. Mungkin saudara pernah mendengar sebelumnya asas equality before the law. Everyone has the same position before the law. Semua sama di hadapan hukum. Hukumnya stabil dan tertentu, tujuannya jelas. Diterapkan kepada setiap orang sesuai aturannya. Ya, inilah makna dari equality before the law sendiri. Jadi, menurut Tamanaha, sekali lagi ada kondisi di mana hukum dapat ditegakkan jika terpenuhi kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan.
Kalau melihat kualifikasi dari Tan Manaha tadi, hukum itu harus jelas, hukum itu diketahui umum, berlaku sama pada setiap orang, kita bisa mengamati kejadian yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Belakangan ini banyak contoh-contoh kasus terjeratnya masyarakat oleh Undang-Undang ITE karena perilaku di media sosial. Nah, dalam kategori hukum harus jelas, banyak yang mengatakan bahwa beberapa pasal di Undang-Undang ITE ini bersifat karet. Artinya bisa kemudian dia justru overzealous bahasa Inggris ya. Dia bisa eksesif yang kemudian bisa diterapkan pada kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa jadi tidak pas. Kita bisa mendiskusikan lebih lanjut misalnya contoh-contoh kasus nanti bisa didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa. Contohnya dalam kasus Baik Nuril. Seperti yang saudara ketahui, Baik Nuril secara singkat menjadi korban dari pelecehan secara verbal oleh atasannya. Nah, dalam kondisi Baik Nuril kemudian menceritakan dan mentransfer data tentang perilaku atasannya tersebut, untuk membersihkan nama Baik Nuril kemudian dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, ada juga kasus lain, misalnya kasus yang cukup terdengar soal istri dari pejabat di kepolisian yang menagih hutang kepada istri dari kolega suaminya itu. Penagihan hutang melalui media sosial ternyata juga bisa berpotensi untuk terjerat Undang-Undang ITE. Terakhir, baru-baru saja ada kasus Jering Superman is Dead. Dia adalah seorang artis yang kemudian dijerat dengan Undang-Undang ITE karena perilaku di medsos terkait dengan keberadaan virus COVID-19 dan juga nama baik dari institusi dokter di Indonesia. Nah, kita bisa mendiskusikan lebih lanjut bagaimana kalau satu pasal, satu dia bisa jadi jebakan dalam penegakan hukum, lalu kita bisa bicara lebih jauh, apa saja sebenarnya yang menjadi landasan penegakan hukum untuk dapat menerapkan satu aturan. Kaitannya dengan Undang-Undang ITE ini, menurut Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau disebut SafeNet, Damar Juniarto mengatakan ada tren pelaporan Undang-Undang ITE yang luar biasa meningkat. Dari tahun 2017 yaitu 1.007 orang diselidiki sampai kemudian 2019 meningkat menjadi 3.000 orang. Dan pasal-pasal yang digunakan adalah pasal 27, 28, 29 Undang-Undang ITE. Hal lain, contoh kasus lain yang mungkin saudara juga pernah dengar adalah kasus dosen Unsiah divonis 3 bulan. Nah, Amnesty International menyatakan bahwa itu merupakan pelanggaran dari Undang-Undang ITE. Sekali lagi, kita tadi mendiskusikan kalau hukum mau diterapkan, hukumnya harus jelas, umum, diketahui semua pihak. Kalau hukumnya kemudian bisa dikatakan pasal karet atau kemudian menimbulkan banyak ruang untuk interpretasi, lalu bagaimana dengan penegakan hukum itu sendiri? Saudara bisa menyatakan pendapat saudara, analisis saudara terhadap Undang-Undang ITE ini, karena seperti data SafeNet, makin banyak Undang-Undang ITE digunakan di masyarakat untuk melaporkan misalnya perilaku di media sosial, di mana saat ini media sosial menjadi ruang berinteraksi yang jamak di masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan substansi hukum, hukum yang jelas tadi saya sampaikan untuk bisa ditegakkan, saudara mungkin mengingat atau kemudian terlibat dalam advokasi rancangan undang-undang penghapusan
tindak kekerasan seksual. Meskipun rancangannya kemudian tidak masuk prolegnas itu, dan tapi tetap dorongan itu ada. Kenapa dorongan itu ada? Karena di Tengarai pasal 285 KUHP ini dianggap kemudian tidak cukup menaungi jenis-jenis kekerasan seksual baru yang kemudian terjadi belakangan itu. Contohnya dapat kalian lihat, ini ada pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sementara pasal 289 berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Pasal 285 bicara tentang perkosaan, pasal 289 bicara tentang perbuatan cabul. Lalu belakangan mungkin saudara lihat ya di sosial media sejumlah korban kemudian memberikan testimoni mereka menjadi korban bungkus kain jarit yang dikatakan sebagai satu penyimpangan seksual dari pelaku itu. Di mana korbannya harus membungkus diri dengan kain jarit. Saat itu pelaku berdalih di perilaku tersebut, dia meminta korbannya melakukan hal tersebut karena merupakan bagian dari penelitian. Ternyata diketahui si pelaku justru punya kelainan seksual yang dimana dia mendapatkan kepuasan seksual ketika dia meminta korban melakukan hal tersebut. Pertanyaannya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut masuk kategori dari perbuatan cabul atau perkosaan? Nah, jenis-jenis perbuatan online seperti ini tentu menjadi keresahan sendiri di masyarakat. Tentu kalian juga mengamati belakangan banyak terjadi kasus revenge porn, di mana ada balas dendam ketika satu hubungan entah itu suami istri ataupun pacaran berakhir, salah satu pihak kemudian menyebarluaskan foto-foto kedua belah pihak yang masuk kategori perbuatan yang intim itu. Nah, relasi tersebut kemudian dibuka kepada publik. Nah, ini juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual dalam arti luas. Nah, apakah itu kemudian sudah dipayungi dengan peraturan perundang-undangan yang ada? Kalau hanya melihat formalitas dari pasal per pasal, tadi kita sudah mendiskusikan dari Jimli Asidiki, ada objek penegakan hukum dalam arti sempit, dalam arti pasal per pasal, bisa jadi tidak masuk kategori dari pelecehan seksual. Oleh karena itulah dorongan adanya undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual kemudian jamak didukung oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan bagaimana penegakan hukum dilakukan. Saudara tentu sudah pernah mendengar sebelumnya, ada 3 prinsip penting dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum, yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Nah, dalam menegakkan hukum, biasanya 3 prinsip ini yang kemudian ditimbang oleh penegak hukum itu. Kita sudah pernah misalnya mendengar kasus pencurian kakao oleh seorang nenek itu. Banyak pihak mengatakan, wah untuk kepastian hukum setiap yang mencuri harus dihukum. Namun pertanyaannya, apakah putusan tersebut menimbulkan keadilan? Apakah kemudian pencurian sejumlah kayu oleh masyarakat di pedesaan, di wilayah satu perusahaan harus ditegakkan hukumnya sampai dengan kemudian pemidanaan? Apakah bermanfaat bagi penegakan hukum dan juga masyarakat? Apakah adil bagi tidak hanya
para pihak, tapi juga masyarakat, untuk keadilan di masyarakat. Nah, tiga asas ini yang kemudian menjadi barometer ketika seorang penegak hukum maupun perumus hukum membentuk hukum dan menegakkan hukum. Selanjutnya, Adrian Berner, seorang ahli hukum dari University of Leiden, mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia, segitiga Radbuh tadi mengalami satu dinamika, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nih, saudara bisa kemudian membaca lebih lanjut pemikiran beliau di artikel yang judulnya sudah saya tulis di sini. Beliau mengatakan ketika Orde Lama fokus dari segitiga Rahbuk atau penegakan hukum itu adalah social utility atau kemanfaatan umum. Sementara masuk pada periode Orde Baru, legal certainty atau kepastian hukum terrestore atau dikembalikan ke posisi yang seharusnya. Namun karena hal itu dilakukan, keadilan individual kemudian menjadi lebih turun dibandingkan sebelumnya. Mungkin saudara pernah ingat di masa Orde Baru ini banyak restriksi-restriksi yang dilakukan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan kemudian yang sifatnya berekspresi di hadapan publik pada masa Orde Baru di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya, pada masa reformasi sebagai antitesis dari Orde Baru, ada a renewed emphasis atau pembaharuan penekanan di publik, yaitu ada diskurs atau diskusi mengenai bagaimana individual justice, keadilan individu berbarengan dengan kemanfaatan publik. Nah, ini menjadi diskurs atau diskusi yang banyak terjadi ketika periode reformasi. Bagaimana caranya menegakkan hukum? Kalau tadi menganut apa yang disampaikan Tamanaha, ada aturannya harus jelas, ada mekanisme untuk menegakkannya. Mungkin saudara juga tahu ya bahwa ada proses litigasi, ada proses non litigasi. Litigasi biasanya berkaitan dengan gugatan, permohonan di depan persidangan yang diputus oleh majelis hakim. Sementara kalau non litigasi diselesaikan di luar persidangan. Contohnya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Nah, yang penting juga dengan adanya penegakan hukum ada proses due process di mana ada mekanisme cek ketika proses hukum itu dilaksanakan, yaitu misalnya dengan adanya upaya hukum untuk mereview satu putusan pengadilan. Nah, tentu saja mekanisme hukum yang tadi saya sebutkan terdengar seperti formal ya. Ada juga mekanisme-mekanisme penegakan hukum yang hidup di komunitas, di masyarakat. Misalnya menyelesaikan hukum permasalahan hukum dengan menggunakan musyawarah di masyarakat. Walaupun itu masuk kategori ADR, tapi itu juga merupakan itu berakar dari penyelesaian informal yang sudah ada sejak lama di masyarakat Indonesia, menyelesaikan permasalahan di surau atau mendiskusikan permasalahan di balai desa dan seterusnya. Penegakan hukum terjadi paling seperti yang sudah kita diskusikan, hukum menjadi bergerak ketika ada yang mematuhi atau ada yang melanggar. Nah, kalau dalam konteks ini, kalau ada yang melanggar, bagaimana cara menegakkannya? Bagaimana kemudian memberi kompensasi bagi yang menderita kerugian dan memberi sanksi bagi yang melanggar hukum. Nah, baru kemudian kita bicara lebih detail tadi soal ada litigasi, ada non-litigasi. Lalu kita akan mensimulasikan bagaimana cara menegakkan hukum ya. Jadi contoh pertama yaitu contoh kontrak.
A. Pemilik tour and travel menandatangani kontrak dengan B. Kepala sekolah untuk jasa tur ke Denpasar yang direncanakan bulan Agustus 2020. Rencana tur tersebut harus dibatalkan karena pembatasan nasional berskala besar sebagai respon atas pandemi COVID-19. Dalam kontrak diatur bahwa jika terjadi pembatalan dari pihak A, maka pihak A harus mengembalikan dana awal ditambah 35 juta ganti kerugian. Nah, menurut saudara bagaimana cara B untuk mendapatkan pengembalian dana awal dan ganti rugi? Pertanyaan lainnya, menurut saudara apakah A wajib untuk membayar ganti rugi dan mengembalikan dana awal karena alasan diberhentikannya rencana tersebut bukan sesuatu yang bisa A kendalikan. Coba saudara simulasikan kasus tersebut. Kasus selanjutnya adalah kasus pencemaran lingkungan. Andika tinggal di sebuah perkampungan. Tetangga sebelah rumah Andika bernama Bang Roma membuka satu usaha laundry. 2 hari sejak usaha laundry dibuka, Andika menyadari air sumurnya berubah warna. Ia menduga usaha Bang Roma mencemari air tanah di sekitar. Andika mengalami gatal-gatal dan pusing. Ia hendak meminta ganti rugi kepada Bang Roma. Menurut saudara, bagaimana cara Andika bisa memperoleh ganti rugi? Bagaimana menegakkan hak Andika yang dicederai karena tindakan yang diindikasikan terjadi karena pencemaran yang dilakukan oleh Bang Roma? Bagaimana cara menegakkan hukum pada kasus pembunuhan? Rosita menikah dengan Hari. 2 bulan setelah menikah, Hari sering memukuli Rosita. Sampai suatu hari, Rosita didorong dari beranda apartemen mereka yang berada di lantai 5. Karena cedera yang parah, Rosita meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut saudara, bagaimana cara menegakkan kasus di Dari simulasi kasus di atas, saya ingin mengajak saudara untuk kemudian lebih jauh mendiskusikan kasus-kasus tadi punya karakteristik sendiri. Ada jenis-jenis hukum yang akan ditegakkan. Ada pilihan-pilihan penegakan hukum yang harus ditegakkan. Ada yang sifatnya perdata, ada yang sifatnya pidana, ada juga yang sifatnya administratif. Ini dalam konteks penegakan hukum sempit ya, seperti yang tadi kita sudah diskusikan. Nah, dalam konteks itu, saudara tentu tahu misalnya secara umum di berbagai negara di dunia, penyelesaian kasus perdata yang tidak membutuhkan peran negara untuk menimbulkan satu hubungan hukum atau menghapuskan satu hubungan hukum, contohnya kasus kontrak, bisa dengan penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi. Ada juga proses penegakan administrasi di mana seseorang bisa kena denda atau seseorang wajib melakukan satu tindakan yang diperintahkan oleh pejabat administrasi negara. Contohnya apa? Contohnya ketika lambat membayar pajak misalnya, atau ketika lambat membayar tagihan listrik. Ada juga proses penegakan hukum melalui proses pidana, yang mana kemudian hukumannya berkait dengan pemidanaan terhadap badan seseorang, atau bisa dengan kemudian menghabiskan waktu di penjara itu, atau kemudian ditambah dengan ganti rugi dan pengembalian kerugian negara misalnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya orang itu menaati hukum itu?
Mengapa orang menaati hukum? Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menganalisis mengapa orang menaati hukum atau teori ketaatan hukum. Teori teokraksi menganggap bahwa hukum adalah kemauan Tuhan dan mendasarkan kekuatan hukum atas kepercayaan terhadap Tuhan. Sementara dalam teori perjanjian, hukum dianggap sebagai perwujudan kemauan orang-orang dalam masyarakat. Ketidakpatuhan untuk menaati hukum dipandang sebagai satu perbuatan yang melukai perjanjian di masyarakat. Sementara ada juga yang menaati hukum karena teori kedaulatan negara. Hukum adalah kehendak negara yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tidak terbatas, jadi bisa dipaksakan oleh negara. Ada juga teori kedaulatan hukum. Nah, inilah yang kemudian banyak dikenal belakangan bahwa hukum berasal dari perasaan dan kesadaran hukum yang ada pada sebagian besar masyarakat. Menaati hukum karena sadar bahwa hukum itu diperlukan, karena sadar bukan sekedar karena adanya sanksi atau paksaan dari negara semata. Selanjutnya berkaitan dengan budaya hukum. Ada penegakan hukum, kemudian orang taat tidak dengan hukum. Banyak yang mengatakan kalau orang tidak taat terhadap hukum, satu masyarakat tidak taat terhadap hukum, berarti budaya hukumnya rendah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan budaya hukum? Sacipto Raharjo mengatakan bahwa budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Sementara Lauren M. Friedman mengatakan budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang menentukan pendapat tentang hukum. Sementara Hilman Hadikusuma mengatakan budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap satu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa kepada masyarakat. Kalau saudara lihat dari sini, saudara akan memahami budaya hukum itu ada yang mendefinisikannya sebagai nilai, sikap, juga respon masyarakat. Nah, itu tercermin dari kemudian perbuatan masyarakat ketika atau pandangan masyarakat terhadap satu produk hukum ataupun satu peristiwa hukum di masyarakat. Nah, kita akan lanjut ke simulasi kasus dalam kemudian menganalisis contoh perilaku masyarakat atau respon masyarakat. Contohnya adalah penggunaan kereta api sebagai moda transportasi umum di Indonesia dulu dan sekarang. Gambar yang pertama di atas ketika terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana banyak warga masyarakat yang duduk di atas atap kereta api, biasa disebut sebagai atapers gitu. Ada juga yang kemudian bergelantungan di pinggir pintu. Kemudian ada pedagang yang lalu lalang di dalam kereta. Kemudian banyak warga masyarakat yang tidak patuh membeli tiket, misalnya banyak yang kemudian menghabiskan waktu di peron, apalagi kemudian jelang hari raya liburan, di mana masyarakat tidak tahu jam berapa kereta akan datang, kereta bisa telat berjam-jam, sehingga banyak warga masyarakat yang harus tidur di peron-peron kereta. Nah, hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Saudara dapat melihat gambar yang di bawah, di mana sangat nyaman sekarang ketika kita menggunakan transportasi kereta api di Indonesia. Tidak ada lagi atapers, tidak ada lagi yang merokok di
kereta api. Tidak ada lagi pedagang yang berjualan di dalam kereta api. Ada mekanisme-mekanisme baru, ada penegakan hukum yang membuat perilaku masyarakat menjadi berbeda. Coba sebutkan apa saja yang berbeda dulu dan sekarang yang membuat respon masyarakat menjadi berbeda dulu dan sekarang. Demikian penjelasan mengenai materi penegakan hukum, ketaatan hukum, dan budaya hukum. Sampai bertemu di materi selanjutnya.